Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persoalan beli bibit lele mati total minta ganti rugi. Dalam dunia jual beli ikan lele, kita pasti pernah mengalami atau mendapatkan kiriman SMS yang isinya seputar keluhan pelanggan, khususnya kasus lele mati total minta ganti rugi. Hal ini akan menjadi masalah besar jika kita tidak bisa menjelaskan duduk perkaranya. Secara garis besar, istilah ganti rugi kematian bibit lele itu memang ditiadakan atau tidak diperbolehkan. Mengapa demikian? Karena resiko dari setiap transaksi jual beli ikan lele yang kita lakukan itu sepenuhnya dibebankan ke pihak pembeli. Ini memang terlihat tidak adil, tapi semua itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penipuan, khususnya untuk para pembeli yang sifatnya nakal atau suka main curang. Misalnya, hari ini kita kirim 50.000 bibit lele kondisi sehat. Lalu selang 7 hari, pembeli ini bilang kalau bibit lele mati secara massal. Di saat kita minta bukti video, yang dikirim video tahun kemarin. Lah terus piye? Sebenarnya, persoalan minta ganti rugi itu bisa terjadi dan memang hal yang wajar. Namun, harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak sebelum transaksi tersebut dilakukan. Permintaan ganti rugi ini pasti diterima jika memang terbukti itu semua kesalahan penjualnya. Contohnya, 1. Bibit lele yang dikirim kondisi sakit. 2. Bibit lele mati total saat tebar bibit. 3. Bibit lele tidak sesuai permintaan. Sementara yang sering terjadi di lapangan ini murni kesalahan pembeli itu sendiri, khususnya untuk para peternak lele pemula. Mereka membeli ikan lele dalam kondisi sehat, tapi setelah beberapa hari bibit ikan banyak yang mati. Padahal mereka sudah berulang kali ganti air dan pola pemberian makan sudah teratur. Tapi masih saja banyak yang mati, bahkan mati total. Ternyata ini penyebabnya. 1. Benih ikan lele tidak dipuasakan 1 kali 24 jam. Menurut aturan standar operasional prosedur, bibit lele usia 25 hari ke atas yang sudah dikeluarkan dari kolam asalnya itu harus dipuasakan minimal 1 kali 24 jam. Entah itu dipindah kolam jarak dekat ataupun jarak jauh. Hal ini wajib dilakukan agar bibit lele tidak stres, gerak lemas, gantung, berdiri, dan lain-lain. 2. Salah proses tebar bibit. Air yang digunakan untuk tebar bibit itu yang bagus sudah diendapkan atau dijemur minimal 3 hari. Hal ini wajib dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah bibit lele melakukan proses adaptasi air di kolam baru. Tebar bibit menggunakan air baru itu khusus bagi orang yang sudah berpengalaman di bidang budidaya ikan lele. Mengenai ketinggian air untuk tebar bibit, ini menyesuaikan jumlah bibitnya, tapi rata-rata ketinggian air yang biasa digunakan itu hanya 30 cm. 3. Pola pemberian pakan berlebihan. Porsi atau takaran pelet yang diberikan ke ikan lele sesudah tebar bibit ini secukupnya. Intinya, ikan tidak boleh sampai kekenyangan. Pemberian pakan yang berlebihan ini yang menyebabkan ikan lele berdiri, gantung, dan berenang ngumpul di atas permukaan air kolam. Selain itu, proses pemberian pakan berlebihan ini juga menyebabkan kualitas air kolam rusak sebelum waktunya. Secara otomatis, rusaknya kualitas air kolam ini akan mengganggu bibit lele saat proses adaptasi air masih berlangsung. Ingat, ikan lele itu membutuhkan waktu minimal 7 hari untuk menyelesaikan proses adaptasi air di kolam baru.
Dengan kata lain, mengganggu proses adaptasi air itu sama dengan menyuruh bibit lele mati total setelah tebar bibit. Bagi Anda para peternak ikan lele pemula, disarankan menggunakan pakan pelet jenis serbuk kasar untuk mencegah kasus ikan lele kekenyangan setelah tebar bibit. Dari semua keterangan di atas tadi, sebelum melakukan segala bentuk komplain atau minta ganti rugi, pastikan itu semua kesalahan pihak penjual. Oke, sampai di sini dulu pembahasan tentang bibit lele mati total minta ganti rugi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.